Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Syukurlah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Selamat datang kembali di pertemuan kita di channel Muhammad Misti Al-Yumna. Dan channel ini memberikan edukasi, memberikan informasi, mengajak kita untuk bersama-sama memberikan kajian-kajian dakwah dan kajian-kajian zikir, amalan-amalan yang dimana amalan itu adalah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari amalan-amalan para khulafaur rasyidin atau dari para ulama-ulama yang memberikan kebaikan-kebaikan untuk dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kehidupan kita ini tidak lepas daripada kehidupan yang sungguhnya adalah bahwa dunia ini adalah ujian. Ya, jadi jangan sampai merasa bahwa di dunia ini kenapa kok banyak masalah, dunia ini kok kemudian menghadapi banyak lika-likunya. Memang dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah bagian daripada tempaan manusia untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Nah, di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwasanya ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa alimun wa muta'alimun. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Imam Tirmidzi. Dalam satu hadis ini diterangkan bahwasanya ad-dunya mal'unatun, dunia ini statusnya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dilaknat adalah tidak disukai. Ya, tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bahwa dunia ini dibenci oleh Allah, tidak disukai, tidak dibanggakan. Dan kemudian apa? Mal'unun mafia, dan dilaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, termasuk harta benda dunia itu dilaknat oleh Allah, tidak disukai, tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika semuanya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali Nabi Muhammad SAW memberikan satu exception, pengecualian, illa zikrullah, orang-orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang selalu berzikir pada Allah, yang menyebut asma-asma Allah, yang dia berzikir. Nah, begitu juga orang-orang yang selalu bermajlis taklim. Majlis taklim itu termasuk di dalamnya di mana oleh ulama adalah selalu berzikir pada Allah. Karena majlis taklim adalah termasuk zikir pada Allah, karena di sana membahas ilmu agama, membahas tentang asma-asma, hadis-hadis, firman-firman Allah. Maka di ulama dikatakan ada termasuk zikrullah. Dan termasuk orang yang baca Al-Quran, orang baca sholawat, itu termasuk zikrullah. Segala suatu amalan-amalan yang dibaca kaitannya dengan Al-Quran, sholawat, menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan atau istighfar, maka itu termasuk bagian daripada zikrullah. Ini tidak dibenci oleh Allah, tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan sejenisnya, ya, zikir-zikir yang sejenisnya. Nah, kemudian yang kedua adalah alimun, adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim, ya, orang yang punya ilmu agama. Walaupun orang alim tersebut pada saat itu tidak zikir, tapi dia punya ilmu agama. Dia misalkan pas lagi istirahat, lagi tidur, maka juga dibenci oleh Allah. Tidak dilaknat. Kenapa? Karena beliau punya ilmu, beliau punya kapasitas keilmuan yang telah dipelajari. Dan kemudian yang ketiga adalah muta'alimun, orang yang sedang belajar. Yang orang belajar agama, ya di pesantren maupun yang di majelis taklim, yang dia berniat untuk thalabul ilmi, maka termasuk tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah, nah, bagaimana harta terkait dengan yang diurus, dipakai oleh dia, keterkaitan dengan untuk ta'lim, keterkaitan untuk dakwah, terkaitan untuk dia berzikir. Nah, di situ tambahannya adalah zikrullah wa mawalah. Jadi ada 4. Saya ulangi lagi. Jadi ad-dunya mal'unatun mafia illa zikrullah wa mawalah alimun wa muta'alimun. Jadi adalah di situ orang yang berzikir kepada Allah, wa mawalah, dan segala suatu media apapun yang terkait untuk berzikir kepada Allah. Ya. Yang menyebabkan dia
menjadi untuk selalu ingat pada Allah, ya, termasuk harta benda, media, segala sesuatunya, perangkat-perangkat itu untuk mendekatkan kepada Allah. Nah, ini tidak dilarang oleh Allah. Dan termasuk adalah alimun, orang yang alim, dan yang keempat adalah muta'alimun, orang yang sedang belajar di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi apa terkait dengan maksud ini adalah kita jangan galau, jangan sedih, jangan susah, jangan putus asa, jangan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki itu pasti diatur oleh Allah, tenang, tinggal kita menjemputnya dengan cara yang baik, banyak mendekati diri pada Allah, ibadah sholat 5 waktu, berzikir pada Allah dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sampaikan ada satu amalan bahwa usahakan di waktu pagi dan di waktu sore membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ini disunahkan. Jadi habis subuh baca Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Begitu maghrib maka Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Maka orang-orang yang membaca ini amalan, maka insya Allah dijaga oleh Allah dari semua keburukan-keburukan, dari sihir-sihir, dari gangguan-gangguan keburukan. Karena surat Al-Falaq dan An-Nas ini pelindung dari semua keburukan-keburukan dari bangsa-bangsa yang tidak kelihatan maupun yang sengaja kelihatan. Dan surat Al-Ikhlasnya menjaga tauhid keimanan seseorang untuk perkuat dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini saya kira coba singkat tapi diamalkan, insya Allah bisa jadi istiqomah dan bisa mulia. Cukup Fatihah, Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Insya Allah diamalkan tiap habis subuh sama habis maghrib. Itu aja rutin. Masya Allah ini sudah luar biasa keberkahannya. Semoga ini amalan sedikit tapi membawa berkah dan bermanfaat buat antum semuanya. Dan insya Allah akan memberikan dampak positif boleh. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak ditambah? Boleh. Misalnya kulhunya dibaca 11. Boleh. Kemudian Falak 3 kali, Anas 3 kali. Boleh. Karena dalam satu keterangan, barang siapa orang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, maka banallahu fil jannah. Maka Allah bangunkan istana di surga. Ya, ini salah satu keutamaan orang yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, banallahu fil jannah. Maka Allah akan bangunkan istana di surga. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Silakan amalkan, berkah barokah dunia dan akhirat dan menjadi amal yang pahala yang besar. Amin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.